cincin ini nggak pernah lepas di jari aku selama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini yang selalu membawa alur cerita sinetron Samudra Cinta di setiap harinya. Akhirnya cincin di jari manis pun dilepas ketika Ariel mau berpisah bersama Intan. Sementara itu, Mentari masih mencari-cari barang bukti yang ada di rumah Erik. Namun, kepada yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya sob. Serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Akhirnya, Ariel pun siap meninggalkan Intan. Namun, sebelum meninggalkan Intan, ia melepaskan cincin yang ada di jarinya itu, yaitu tanda ikatan kebersamaan antara Ariel dan Intan. Kemudian cincin tersebut pun dijatuhkan tepat di bawahnya kaki Intan. Intan pun merasa sedih melihat kejadian itu. Namun apalah daya, karena itu semua salah Ariel sendiri. Meskipun dengan berat hati, terpaksa Ariel karena demi proses hukum, hingga ia pun meninggalkan Intan dan juga Alan. Dan sepertinya itulah hasil daripada apa yang pernah diperbuatnya beberapa tahun yang lalu, seperti terhadap Dr. Ardi ataupun penculikan terhadap Mentari dan juga yang lain-lainnya. Kalau kata pepatah mengatakan, siapa yang nanam, tentulah dia juga yang akan memetik hasilnya. Beralih ke cerita lain, ketika Intan dan Ariel di saat mau berpisah, dan tentunya banyak kata yang disampaikan terhadap Intan oleh Ariel. Ketika itu pula rupanya Pina diam-diam sedang mengetahui atau melihat apa yang terjadi terhadap Ariel. Sepertinya ia ingin memastikan kalau Ariel apakah betul-betul ditangkap oleh polisi tersebut ataupun tidak. Dan kenyataannya telah terlihat oleh Pina sendiri. Namun rupanya keberadaannya sepertinya diketahui oleh Intan. Tidak lama kemudian, Intan pun curiga dengan wanita tersebut, yaitu Pina. Akhirnya, Intan pun mengejar terhadap Pina. Melihat Intan menghampiri dirinya, sepertinya Pina pun berlari untuk menghindari pertemuannya bersama Intan itu. Hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi, sampai-sampai Pina menumur pedagang buah ketika di jalan pada waktu itu. Akhirnya Pina pun kabur dan menghindari pertemuannya bersama Intan itu. Kemudian Intan pun merasa kehilangan jejak karena larinya Pina cukup kencang hingga tidak terkejar oleh Intan. Setelah apa yang dilihatnya betul-betul terjadi, rupanya Pina pun merasa senang ketika melihat Ariel mau dibawa oleh para polisi tersebut. Dan sepertinya ancaman terhadap Ariel benar-benar terbukti. Sementara itu di sisi lain, Erik setelah kejar-kejaran bersama Samudra, nampaknya Erik untuk saat ini merasa khawatir jika pada saat itu ia mengetahui tentang dirinya. Dan tentunya ia pun merasa khawatir kalau apa yang menjadi tuduhannya memang betul-betul terjadi. Tentunya jika barang bukti yang berhubungan dengan Erik atas kematian Linda, itu yang akan menjadi hal yang sangat memberatkan untuk Erik. Apalagi jika Erik setelah mendengar kalau Ariel pun telah diciduk oleh para polisi, sudah barang pasti dia pun kepikiran dan khawatir suatu saat dia yang akan terciduk. Atas kekhawatirannya tersebut, sehingga Erik pun sepertinya nelpon seseorang, tentunya untuk minta bantuan bagaimana caranya
agar ia lolos dari jeratan hukum. Sementara itu di sisi lain, Mentari nampaknya masih tetap kepada tujuan semula, yaitu untuk mencari barang-barang yang berhubungan dengan kejahatan Erik tersebut. Terlihat di mata Erik, nampaknya Mentari baik-baik saja dan tidak ada hal yang mencurigakan. Itulah Mentari, dia sepertinya bisa menyimpan rahasia atau bisa menyimpan raut muka kalau ia sebenarnya ingin mengetahui siapa Erik yang sebenarnya. Ya, tentunya kita doakan agar Mentari mendapatkan barang bukti lagi yang lebih dari apa yang dia inginkan, dan kemudian ia akan memberikannya kepada ayahnya, yaitu Samudra. Dan akhirnya Erik pun akan digiring ke proses hukum. Rupanya cukup hanya sampai di sini alur cerita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.